Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Lanatub, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya admin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat yang merayakan. Nasib honorer di tahun 2023 memang menjadi hal yang diresahkan bagi sebagai tenaga non-ASN di Indonesia. Bagaimana nasib honorer 2023 di bulan November nanti? Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Yanwar Prihatin mengatakan bahwa saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai non-ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023 sesuai dengan aturan yang masih berlaku. Oleh karena itu, Yanwar menyatakan bahwa tidak akan terjadi penghapusan atau pemutusan hubungan kerja, PHK, massal tenaga honorer di akhir 2023 ini. Menurutnya, tenaga honorer selama ini resah dan gelisah tentang nasib pengabdian mereka di lembaga pemerintahan. Adapun kedudukan mereka terancam karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diperkuat dengan Pasal 99 PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK bahwa pegawai non-ASN, non-PPPK masih dapat bekerja hingga 28 November 2023. Menurut Yanwar, ketentuan ini menjadi sumber keresahan di kalangan pegawai non-ASN selama ini. Hal ini pula yang selama ini telah menjadi pendorong munculnya gelombang aksi dan protes di kalangan pegawai non-ASN. Di sisi lain, penerimaan pegawai PPPK juga terbatas formasinya. Meski begitu, tidak sedikit tenaga honorer yang kurang beruntung dengan kesempatan ini. Mereka juga mengeluhkan nilai ambang batas untuk penerimaan PPPK terlalu tinggi, sehingga banyak di antara mereka yang tidak lolos passing grade. Kondisi ini tentunya membuat mereka yang sudah lama mengabdi merasa keberatan bersaing dengan sesama mereka yang lebih muda. Komisi 2 DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan-RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini. Sebab, dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya, tambah Yanwar dalam keterangan resminya, Senin 24 April. Dia mengatakan selama ini tenaga non-ASN sangat membantu pemerintah dalam pelayanan publik, administrasi dan urusan-urusan teknis lainnya. Untuk itu, mereka harus memiliki kejelasan nasib. Yanwar mengungkapkan bahwa atas desakan Komisi 2 DPR, Menpan-RB Azwar Anas telah menyanggupi bahwa penyelesaian tenaga honor tidak akan merugikan siapapun. Dia menyebutkan ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan serius, seperti tidak akan ada PHK massal tenaga non-ASN. Tenaga honorer ini akan tetap bekerja di instansi pemerintah, tegas Yanwar. Sementara itu, solusi yang ditawarkan harus pula tidak mengurangi pendapatan yang mereka terima selama ini. Kemudian, kepastian karir mereka harus lebih terjamin. Yanwar menjelaskan pemerintah juga diminta untuk merancang formula penyelesaian ini secara komprehensif dan tepat waktu. Sehingga, sebelum 28 November 2023, formula solusi ini sudah beres dan bisa diberlakukan. Adapun revisi UASN yang sedang dilakukan harus bisa mewadahi jalan keluar yang terbaik bagi nasib pegawai non-ASN ini. Jangan revisi tambal sulam yang kedepannya berpotensi menjadi bom waktu lagi. Harus dicatat pula, pemerintah pernah menyampaikan angin surga di masa Kemenpan-RB dipimpin Yudi Krisnandi. Waktu itu tenaga honor dijanjikan akan diangkat sebagai ASN, namun tak pernah terbukti hingga pergantian beberapa menteri.